Rasulullah tuh menyunahkan tentang olahraga itu ada 3. Yang disunahkan ada 3. Yang pertama itu adalah memanah. Yang kedua adalah berkuda. Dan yang ketiga itu adalah renang. Tapi yang dalam inti konsep akhir saya ini adalah renang. Mengapa Rasulullah itu menyunahkan kita berenang? Sedangkan di masa Rasulullah sendiri bahkan air pun sulit untuk didapat. Jadi itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di Madu LC TV. Kita akan mengupas beberapa kisah-kisah unik yang terjadi di sekitaran daerah modern Darul Ulum. Perkenalan dulu. Pada hari ini, saya Jazil Mubarak akan menjadi pembawa acara kita. Dan kita kebetulan sudah kehadiran tamu yang begitu luar biasa sekali. Ini adalah Bang Muhammad Nafis. Muhammad Nafis. Luar biasa sekali Bang Nafis. Jadi guys, Bang Nafis ini adalah seorang pelatih kebugaran di daerah modern Darul Ulum gitu. Kalau nggak salah udah ada nama sendiri ya Bang? Udah. Apa Bang namanya Bang? Itu namanya MWU. MWO. MWO itu apa ya kepanjangannya? M itu majelis, W word, O out. Jadi nama itu bisa kita bilangnya majelis word out. Jadi majelis word out di sini tuh punya Darul Ulum gitu. Keren juga. Jadi kenapa majelis ya? Apa kan ada ya? Jadi harus berbau agama gitu ya? Ya seperti itu. Karena kok kita bilang kelompok nanti dikira seperti ya geng gitu kan. Iya. Jadi kita pakai yang ada hubungannya dengan daya kayak majelis misalnya atau yang ada hubungannya gitu. Iya, luar lah kita biasa pakai. majelis ya. Jadi Bang kerjaan WO ini apa aja? Ini ada pengajian atau gimana gitu? Kita bukan ke pengajian ya. Seperti konsep yang Bapak bilang tadi, kita itu suatu hal yang kita lakukan untuk dapat membugarkan jasmani kita. Jadi hal yang kami tarik di sini itu bukan hanya kebugaran. Jadi kami lebih fokus kepada pembentukan ya. Pembentukan otot-otot. Apakah itu otot perut, otot tangan ya, otot kaki. Di situ kita bahas secara rinci. Luar biasa sekali. Jadi apa sih Bang yang mendasari sehingga bisa terbentuk MWO ini? Dasarnya sih sebenarnya sudah lama ya tentang MWO ini. Hanya saja belum tersahkan. Yang mendasari itu niat atau cita-cita kenapa harus ada MWO gitu? Oh, itu sebenarnya sih untuk cita-cita sehingga kita mendasari diri kita itu dengan niat ya. Iya. Misalnya kita punya cita-cita tentang mau misalnya menjadi akmil atau akpol kan. Kita kan butuh akan kekuatan lebih bagi tubuh kita. Iya. Bukan hanya kemampuan dalam materi. Betul. Jadi kita bentuk MWO ini untuk membantu jasmani kita supaya lebih ya mumpuni. Luar biasa sekali. Jadi Bang, saya dengar tuh juga ada tuh hadis Nabi ya, tuh yang masalah sunnah ya. Apa aja itu saya lupa hadisnya. Apa kan yang santri ini gimana? Jadi hadis itu yang artinya itu seperti ini ya. Jadi Rasulullah tuh menyunahkan tentang olahraga itu ada 3. Yang disunahkan ada 3. Yang pertama itu adalah memanah. Yang kedua adalah berkuda. Dan yang ketiga itu adalah renang. Tapi yang dalam inti konsep akhir saya ini adalah renang. Mengapa Rasulullah itu menyunahkan kita berenang? Sedangkan di masa Rasulullah sendiri bahkan air pun sulit untuk didapat. Jadi itu pertanyaan saya. Itu saya pertanyakan ya. Kalau saya paling ahli memang memanah Bang, memanah si dia itu. Jadi saya udah ngelakuin sunnah Bang ya. Ya bukan itulah. Oh kayak gitu ya. Beda konsep ya. Beda konsep. Tapi kan panah juga tuh Bang. Ya itu panah. Cuman panahnya itu harus dengan target gitu. Iya kan targetnya butuh juga. alat ya kan. Itu Iya. urusan belakang ya. Kita di balik layar. Luar biasa. Jadi MWO ini sekarang udah besar atau masih kecil, tertutup atau memang udah buka-bukaan gimana tuh Bang? Jadi MWO itu sudah lumayan terbuka dan kami sudah mengesahkannya. Gimana tuh ceritanya? Gimana sih cara ngesahin apa dikumpulin orang bikin open house rame-rame gitu? Anggotanya udah rame Bang? Anggotanya sih belum rame. Hanya sekitaran 2 orang dan 1 ketuanya ya. Hanya saja mungkin mereka menganggap hanya MWO itu hanya 3 orang itu saja. Sebenarnya tidak. Oh gitu. Kita menjadikan bahwa diri kita itu sebagai yang lain.
Jadi masih rame orang. Saya pelaksana workout itu yang kebugaran itu rame, tapi mereka nggak masuk ke dalam afiliasi MWO gitu. Jadi kami wujud di sini sebagai perwakilan daripada mereka. Oh gitu, mantap sih bang. Jadi abang promosi dong ya? Ya, promosi. Waduh, ini abang ini pakai sarana kita mau promosi ini, tak bisa gini. Kita dapat fee-nya mungkin. Jadi kayak mana bang cara supaya MWO ini terkenal tuh apa? Ada upaya-upaya yang dilakukan gitu? Sebenarnya sih bukan upaya yang keras ya. Hanya sebuah kebetulan yang dimana di Darul Ulum tuh dibuat sebuah acara yang begitu megah, berbasis daerah Aceh. Ya, jadi satu Aceh ke sini ke Darul Ulum. Jadi pada itu kami mempunyai ide yang mana idenya tuh spektakuler. Di mana tuh bang spektakuler? Ya, kami kan seperti saya bilang tadi kan, kami kan ada anggota yang sah, kayaknya itu ada 3 kan. Nah, jadi kami berpikir bagaimana cara kami mengesahkan dengan sebuah penampilan. Ya, jadi kami berusaha berpikir apa penampilan yang kami bertiga bisa naik, bisa mempertunjukkan audisi kami. Nah, sehingga orang tuh, oh mereka anak MWO Darul Ulum gitu. Berarti petunjukannya itu petunjukan MWO gitu, kayak angkat barbel segala macam? Wah, kok beda dong? Iya, sebenarnya beda. Karena tujuan kami itu hanya mengesahkan nama MWO itu sendiri. Gitu. Ya, jadi kami pada hari itu hanya membawa tentang puisi bersambung yang dimana 3 orang sebagai pembaca, 3 orang sebagai peraga. Nah, jadi 3 orang sebagai pembaca itulah anggota MWO-nya. Gitu. Boleh dicek di YouTube Darul Ulum Official. Iya guys, dicek ya, nanti kita taruh link di komen bawah. Iya. Jadi seperti itu. Kami ujung di akhir cerita itu kami mempersembahkan nama kami sebagai pengesahan kepada para penonton. Yang melihat para penonton itu pun bukan hanya para santri Darul Ulum ya, tapi juga ramai orang luar dan bahkan seorang wakil pimpinan juga masih ada di situ. Luar biasa sekali. Jadi kita sebenarnya ini dulu termasuk hal kecil, tapi dengan keberanian abang-abang ini dan berani untuk tampil di umum sehingga nama MWO ini menjadi familiar dan dikenal oleh masyarakat umum ya. Luar biasa sekali. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara kita ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari perbincangan sehat kita hari ini adalah apapun yang kamu lakukan selama itu positif, jangan pernah takut untuk meneruskannya, takut untuk melakukannya. Tetap berusaha dan apapun bisa ya di publikasi gitu. Selama itu kebaikan gitu. Kita ajak orang untuk join. Jadi Bang Nafis sendiri gimana? Ada pesan untuk masyarakat Darul Ulum kita tercinta? Oh, jadi sedikit pesan dari saya ya. Iya. Mungkin bagi kalian yang suka tidur-tiduran, baca buku sambil tidur, ya makan-makan, itu saya sarankan untuk sedikit berolahraga. Walaupun dalam sehari itu hanya 30 menit. Ya. Kenapa? Karena dengan tidur-tiduran itu tidak akan berefek bagi tubuh. Bahkan itu akan membahayakan tubuh kita. Apakah itu dari lemak kotor yang kita konsumsikan makanan, atau dari view nontonan kita itu yang selalu berkecimpungan dalam nontonnya itu, sehingga mata kita jadi rusak. Ya, jadi kan lebih bagus kita pergi keluar cari sensasi gitu. Nyindir saya nih. Ya, nggak nyindir sih sebenarnya. Cuman pengen juga. Baiklah guys, kita penghujung acara kita. Kami ucapkan terima kasih. Have a good day dan stay tuned for the next video. Salam madu literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.